Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohman Liulin Nuha dengan NBI 14621000230. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ke-10, yaitu tugas kelompok. Akan saya bukakan untuk soalnya. Di sini dijelaskan untuk judul tugasnya yaitu deteksi tepi. Kemudian deskripsi tugas yaitu temukan dataset citra medis sesuai dengan ide topik pada penugasan terstruktur 1 minimal 5 buah gambar. Kemudian yang kedua, buat skrip yang terdiri dari langkah A. Membaca input citra yang seperti biasanya kita menggunakan MRIT. Kemudian implementasikan dan jalankan fungsi deteksi tepi di MATLAB sesuai yang diberikan dan dengan berbagai variasi parameter. Yang pertama yaitu Sobel Edge Detection, yang kedua Private Edge Detection, dan seterusnya. Untuk di sini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan deteksi tepi untuk yang pertama dan kedua, yaitu Sobel Edge Detection dan juga Private Edge Detection. Langsung saja masuk ke MATLAB-nya. Nah, di sini kita akan membahas Sobel Edge Detection. Yang pertama-tama kita baca input citranya, yaitu gambar 1 hingga 5 menggunakan MRIT dengan nama, kemudian ini parameternya adalah nama dari file atau gambarnya atau citranya. Setelah itu kita ubah ke RGB to gray agar warnanya menjadi abu-abu atau hitam putih. Itu sama dilakukan gambar 1 hingga gambar 5. Kemudian baru kita buat untuk Sobel BW1 add gambar underscore gray 1, kemudian Sobel dan seterusnya. Kemudian yang kedua BW1 add gambar underscore gray 1 Sobel dengan parameter 0,1 dan yang lainnya adalah 0,9. Nah, kemudian sudah kita figur untuk membuat seperti kanvas atau jendela, sebuah jendela. Kemudian subplot ini fungsinya untuk membagi-bagi gambar dalam satu figur tadi. Misalkan ini dua, artinya dua kolom, tiga ini dua ini dua baris, kemudian tiga kolom, dan ini nomor urut yang pertama. Kemudian MShow untuk menampilkan gambarnya ke figurnya. Kemudian title untuk memberi judulnya. Dan ini dilakukan sama ya, 2, 3, 4, 5 hingga citra kelima sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian ini figur, yaitu membuat jendela baru, yang dimana yang awal ini menampilkan citra asli, yang kedua ini menampilkan deteksi tepi Sobel. Kemudian yang ketiga ini menampilkan untuk thresholdnya. Langsung saja kita run. Nah, ini tertumpuk. Bentar. Nah, ini. Nah, berikut ini adalah tampilan hasilnya. Jadi yang pertama menampilkan citra asli, yaitu 1 hingga ke 5. Kemudian figur kedua menampilkan deteksi Sobelnya atau deteksi tepi menggunakan Sobel atau algoritma Sobel. Nah, ini bisa dilihat gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Terlihat titik-titik berwarna putih yang dimana itu adalah tepi-tepi atau garis tepi yang ada pada gambarnya yang dapat dideteksi oleh Sobelnya. Kemudian yang ini adalah threshold, dimana threshold ini banyak hitamnya untuk teksnya sedikit ya. Nah, kita akan coba untuk mengganti dengan parameter yang lain. Kalau ini kan tanpa parameter, saya coba kalau menggunakan parameter 0, kita coba satu, satukan, oke.
Ini kita coba yang gambar pertama saja. Ini kan fitur kedua tidak digunakan, fitur pertama tidak. Nah, ini tetap hitam. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke preview-nya. Untuk preview-nya sama seperti yang sebelumnya ketika menggunakan Sobel, yaitu awalnya kita baca citranya atau gambarnya dengan menggunakan Enrich, kemudian kita convert ke black and white atau RGB to gray menjadi warna abu-abu. Kemudian ini add gambar Unster Gray 1 preview. Jadi ini nama metodenya atau nama algoritmanya menggunakan preview. Kemudian ini juga menggunakan threshold. Ini juga sama, tampilkan menggunakan figur dan subplot. Sekarang ini hitam semua ya, jika melakukan threshold. Jika private saja ini bisa lebih jelas. Menurut saya ini untuk yang antara perbandingan antara private dan isobel ini lebih jelas yang private. Bentar, kita tulis. Oh, nah, di kiri ini menggunakan sobel, sedangkan yang kanan menggunakan private. Perbedaannya tidak jauh signifikan, namun mirip-mirip. Kalau dilihat lebih rapi yang private karena ketika gambar paru-parunya ini tidak berserakan, sedangkan yang ini lebih berserakan. Nah, jadi untuk deteksi sobel detection-nya dan juga private detection-nya sudah selesai. Kemudian yang saya lompati, kita masuk ke tampilkan hasilnya. Karena kan untuk yang bagian ketiga dan 4 diteruskan atau dijelaskan oleh teman saya, jadi langsung masuk ke tampilkan hasilnya sudah ditampilkan tadi sesuai dengan instruksi. Kemudian lakukan analisa terhadap hasil pengolahan pada nomor 2B untuk semua citra input yang telah disiapkan. Metode apa yang paling sesuai dengan permasalahan dan citra input yang kalian gunakan. Di sini kami sudah membuat laporannya dan hasil analisa dari kami yaitu metode yang paling sesuai adalah Kenny Edge Detection. Mengapa? Karena menghasilkan hasil yang paling baik dibandingkan dengan metode lain seperti Sobel, Rewit, dan Mark and Hydrate. Deteksi tepi dengan menggunakan algoritma Kenny memberikan hasil yang lebih tajam pada setiap tepi. Hal ini sangat penting dalam konteks citra medis seperti CT scan paru-paru untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis seperti yang ada pada judul cover di atas, di mana ketepatan dan kejelasan deteksi tepi dapat memengaruhi interpretasi hasil oleh para profesional medis. Metode KNI Edge Detection bekerja dengan baik dalam mengekstraksi fitur tepi dengan menggabungkan deteksi tepi yang akurat dan proses histeresis untuk mengurangi efek noise. Kombinasi ini sangat efektif dalam menangani kompleksitas struktur dan kontras yang dapat ditemui dalam citra medis. Oleh karena itu, untuk permasalahan deteksi tepi pada citra CT scan paru-paru, metode KNI dapat dianggap sebagai pilihan yang paling sesuai dan dapat diandalkan. Jadi seperti itu penjelasan dari kami dan juga presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.